Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'da. Bapak-bapak yang sekalian yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, yang telah memberikan kenikmatannya kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah melalui wasilah kenikmatan tersebut pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama bermujalasah dalam satu majelis yang mulia, dan mudah-mudahan kita yang duduk di majelis tersebut dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama mudah-mudahan kita akan meraih ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Al-Mustafa merupakan panggilan lain daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, makhluk yang dipilih oleh Allah secara langsung, yang mana diciptakan awal dan diturunkan di akhir zaman. Makanya ada kalimat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Jadi Kanjeng Nabi diciptakan awal, nurnya Kanjeng Nabi diciptakan pertama kali dan diturunkan di akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita selaku umatnya senantiasa untuk melaksanakan apa yang menjadi kesunahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga langkah-langkah kita akan tercatat sebagai amaliyah atau ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bapak-bapak sekalian yang saya hormati, tindak lanjuti hadis yang selanjutnya, yaitu yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri. Wa an Abi Sa'idil Al-Khudri lan diriwayataken saking Abu Sa'id Al-Khudri. Radhiyallahu anhu, muga-muga paring ridho sapa Allah anhu saking Abi Sa'id Al-Khudri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngendikane idza syaka ing dalem arikalane mangmang sapa ahadukum salah sijine sira kabeh fi sholatihi ing dalem salate ahad. Falam yadrik lan orang ngerti kam ing pira salat sapa ahad. Asalasan ana telung rakaat au arbaan utawa 4 rakaat. Faliyatoroh moko becik buana sapa sira asyaka ing mamang, waliya beni lan becik nerusana sapa ahad alama ing atase rakaat istaikona kang yakin sapa ahad ing ma. Sumayas judu moko nuli keri-keri sujud sapa ahad sajadataini ing rong sujudan qabla ayyusallima ing dalem sadurunge yen toh uluk salam sapa ahad.
fa ing kana moko lamun ana sapa ahad iku sholat sapa ahad khamsan kelawan 5 syafa'na moko ngganepi apa khamsa lahu maring ahad sholat lahu ing sholate ahad. Wa ing kana lan lamun ana sapa ahad iku sholat sapa ahad tamaman ing sampurna kanata moko ana sapa apa sajadata ini iku tarhiman ngrumpungaken lisyaitoni maring setan. Rawahu riwayatan hu ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri, ini pertanyaan terakhir kemarin kalau nggak salah ya. Apabila jumlah rokaatnya itu bingung sudah 3 atau sudah 4, maka diambil alamas taikona yakinnya berapa. Kalau yakinnya 3 berarti tinggal menambahi 1. Kalau yakinnya 4 berarti tidak usah menambahi. Tapi karena ada syak mang ini yang menyunahkan supaya sujud sahwi. Makanya di sini wa ing kana sholawat afu mayas judu sajadatene qabla ayu salima. Jadi sujudnya ini walaupun boleh taruhlah misalnya sudah 4, kita yakin itu 4, karena mang-mangnya ini maka disunahkan tetap sujud sahwi. Karena mang-mang jumlah rakaat itu tentu apa-apa ya. Kalau sudah yakin 4 maka tidak ditambahi. Tapi kalau misalnya yakinnya 3 berarti ditambahi walaupun itu sudah 4 sampai 5 rakaat tetap. Maka di sini syafa'na lahu sholata, maka dianggap ganep. Jadi dianggap ganep sholatnya sempurna 4 walaupun jumlahnya lebih dari 4. Tapi wa ing kana sholatama man kanata tarhiman li syaiton. Justru ketika kita meyakini bahwa saya baru 3 ternyata sempurna, ditambah lagi sempurna menjadi 4, maka ini justru menjadikan tarhiman li syaiton. Ini malah bahasanya itu apa ya, ngenyek karo setan. Ngrumpungaken. Bahasa grumpung itu apa ya? Ya grumpungnya cuma sing anu. Kira kalau bahasa grumpung itu cuma ngenyek karo setan. Jadi kalau memang bertepatan ditambahi 1 menjadi sempurna 4 kita, maka menjadi tarhiman di syaiton. Tapi kalau menambahi 1 ternyata jumlahnya menjadi 5, ini maka dihukumi ganep, sudah sempurna sholatnya. Selanjutnya wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, lan den diriwayataken saking Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, kala ngendika sapa Ibnu Mas'ud, ngendikane salat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam masallama moko ing dalem sumangsane uluk salam saka Kanjeng Nabi, kila den ucapaken den aturaken lahu maring Kanjeng Nabi, ya Rasulullah he utusane Gusti Allah, ahaddatsa ana to anyar teko fi sholati ing dalem salat apa syai'un sewiji-wiji. Jadi ketika Kanjeng Nabi itu sudah uluk salam dalam sholatnya, ini ada sahabat yang mengatakan seolah-olah itu ada keanehan di dalam sholat tersebut. Sahabat tersebut memprotes, kalau ya Rasulullah, ahaddatsa fi sholati syai'un, apakah ada sesuatu yang baru di dalam sholat? Maka Kanjeng Nabi, wama zaka, wama iku opo zaka utawi iki
utawi mengkono-mengkono syai. Kalau ngendika sapa sahabat solaita salat sapa panjenengan kada ing mengkene wa kada lan ing mengkene. Jadi tidak seperti sholatnya Kanjeng Nabi biasa, tapi makanya Kanjeng Nabi itu sahabat itu protes karo Kanjeng Nabi. Kemudian setelah mendengar dari ucapan para sahabat, kala ngendika sapa Ibnu Mas'ud, ngendikane fasana moko nuli ngengokaken sapa Kanjeng Nabi rijlaihi ing sikil lorone Kanjeng Nabi wastaqbala lan madhep sapa Kanjeng Nabi al-qiblata ing kiblat fasajada moko nuli sujud sapa Kanjeng Nabi sajadataini kelawan rong sujudan summa salama moko nuli uluk salam sapa Kanjeng Nabi. Jadi ketika Kanjeng Nabi mendengar apa yang diucapkan oleh para sahabat, Kanjeng Nabi itu langsung kakinya langsung dihadapkan beliau langsung menghadap kiblat, langsung sujud 2 kali. Jadi tanpa takbir. Kalau di sini tanpa takbir Allahu Akbar lagi, tapi langsung sujud 2 kali, sujud sahwi. Langsung melaksanakan sujud. Dan ini dilaksanakan setelah beliau sempurna melaksanakan sholat. Makanya wasal summa salama maupun kali salam. Dan ini seperti bentuk dalil bahwasanya Kanjeng Nabi pernah melaksanakan sujud sahwi setelah salam. Tapi tetap diakhiri dengan salam lagi, summa salama. Kemudian Kanjeng Nabi uluk salam. Jadi setelah sujud 2 kali Kanjeng Nabi salam. Suma akbala moko nuli keri-keri padha madhep kiblat sapa kan. Suma akbala moko nuli keri-keri madhep kiblat sapa Kanjeng Nabi alanasi ing atase menungsa biwajhi kelawan wajahe Kanjeng Nabi faqala ngendika sapa Kanjeng Nabi innahu lau hadatsa lamun innahu sak temene kelakon iku lau hadatsa lamun anyar teka fi sholati ing dalam sholat opo saya pun sewiji-wiji ambak tukum moko bakal nyeritani sopo ingsun kum ing sira kabeh bihi kelawan syai. Jadi rumasane Kanjeng Nabi tidak pernah mendapatkan kabar dari Allah melalui malaikat Jibril. Maka Kanjeng Nabi ini kalau dalam sholat saya ada sesuatu yang baru pasti saya ceritakan. Nah, ini karena Kanjeng Nabi merasa salah, beliau langsung menceritakan ini. Kalau sholat saya, kemudian dengan innama ana basyarun, saya juga manusia biasa. Ansa lali sopo ingsun kama tansuna koyo olehe lali sopo sira. Saya juga manusia biasa, bisa lupa seperti kamu sekalian. Wa idza nasitu fadak karuni, ketika saya lupa maka ingatkanlah. Jadi Kanjeng Nabi saja tingkatannya Rasul, ketika beliau salah minta diingatkan oleh para sahabatnya. Apalagi dalam hal masalah sholat, ketika ada sesuatu yang asing oleh para sahabat itu protes kepada Kanjeng Nabi, kemudian ditanggapi dengan melaksanakan langsung dengan sujud sahwi. Wa idza syaka lan ing dalem ari kalane mamang sapa akad hukum ing sapa salah siji sira fi sholatihi ing dalem sholates ahad faliyata harrar moko becik nemen-nemeni sapa ahad aswaba ing bener faliyutimma moko becik nyempurnaaken sapa ahad alaihi ing ngatasé shawab summa liyasjud moko nuli keri-keri becik sopo sujud sopo ahad sajadata ini kelawan rong sujudan. Jadi ketika kemudian Kanjeng Nabi menyampaikan wa idza syaka ahadukum fi sholatihi falyataharra shawaba. Jadi ketika dari kalian semua itu dalam sholat itu ada yang mamang, maka
carilah kebenaran. Carilah kebenaran, falyutimma alaihi, dan sempurnakanlah dengan kebenaran tersebut. Tsumma liyasjudu, kemudian disempurnakan dengan sujud 2 kali atau disebut dengan sujud sahwi, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin lan ing dalam riwayat kang weneh lil Bukhari kadue Imam Bukhari wal yutimma mongko nulikerin nyempurnaken sapa ahad tsumma yusallimu mongko nuli uluk salam sapa Kanjeng Nabi sapa ahad tsumma yasjud mongko nuli sujud sapa ahad. Nah, ini juga sebagai dalil sujud sahwinya itu setelah uluk salam. Sujud sahwinya setelah uluk salam. Fal yutimma menyempurnakan sholat, kemudian uluk salam, setelah itu baru sujud sahwi. Wali muslimin lan iku kadima muslim anan nabiya sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku sajada sujud sapa Kanjeng Nabi sajadatai sahwi ing rong sujudan krana lali ba'da salami ing dalem sakwise salam wal kalami lan guneman. Yang hadis yang dimiliki oleh Imam Muslim, justru Kanjeng Nabi itu sujud sahwi itu setelah salam dan setelah Kanjeng Nabi itu ngomong-ngomongan, yaitu dengan berdasarkan peristiwa ini, peristiwa yang di atas yang tadi diceritakan. Kanjeng Nabi sampai berbicara dengan para sahabat, sadar dia salah, langsung sujud sahwi. Wali Ahmad lan iku tetep kadue Imam Ahmad wa Abi Dawud lan Imam Abu Dawud awan Nasai min hadis Abdillah Ja'far man utawi sapane wong iku syaka mang sapa man fi sholatihi ing dalem salate man faliyasjud moko becik sujud sapa man sajadataini ing rong sujudan ba'dama ing dalem ba'dama yusallimu ing dalem sakwise olehe uluk salam sapa man. Ini juga dalil yang memperkuat dalil sujud setelah salam. Jadi di sini boleh dua wajah. Yang pertama itu sujudnya sebelum salam. Yang kedua sujudnya setelah salam. Wa anil Mughirah lan den riwayataken saking sahabat Mughirah bin Syu'bah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa Rasulullah ngendikane idza syaka ing dalem nalikane mangmang sapa ahadukum salah siji sira kabeh faqoma moko nuli ngadeg sapa ahad firrok ateni ing dalem rakaat kang kaping pindho wastatama moko dadi sampurna sapa ahad ko iman hale wong kang ngadeg falyamdi moko nerusana sapa ahad wala ya'udu lan ora kena bali sapa ahad wal yasjud moko becik sujud sapa ahad sajadataini ing rong sujudan fa illam yastatima lan lamun durung sampurna sapa ahad ko iman hale wong kang ngadeg paliyajlis moko becik lungguh sapa ahad wala sahwa lan ora ana sujud sahwi iku maujud alaihi ing ngatasé man. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Daruqutni walabdun utawi lafate hadis iku lahu kadue Daruqutni bisa nadi dhaifin kelawan sanad kang lemah. Jadi Rasulullah ini mengatakan ketika
kamu sekalian itu dalam kondisi mamang mau melaksanakan rokaat yang kedua, kemudian wis jejeg ngadeg, sudah berdiri tegak, kemudian ada sesuatu rukun yang kesunahan yang ditinggalkan, maka sempurnakanlah, diteruslah sholatnya, tidak usah kembali lagi ke duduk kembali. Kayak kemarin diceritakan kan ketika sudah sempurna duduk, ketika tasyahud ya, ketika dalam tasyahud, ketika kita meninggalkan tasyahud sudah sempurna berdiri, kemudian di tengah-tengah sempurna berdiri kita baru ingat, oh tadi seharusnya tasyahud. Ini tidak boleh diulangi duduk lagi. Kalau duduk lagi batal sholatnya batal. Jadi sholatnya batal kalau kembali lagi. Karena apa? Karena sudah sempurna untuk melakukan sesuatu di dalam rukunnya sholat. Sementara tasyahud awal itu hukumnya sunnah. Tasyahud awal itu hukumnya sunnah. Tapi kalau belum sempurna, baru jenggel toh kalau ya, terus kemutan duduk, lebih baik duduk dan tidak usah sujud sahwi. Tapi kalau sampai sudah berdiri dengan tegak, maka tidak boleh kembali lagi dan nanti diganti dengan sujud sahwi. Justru nanti kalau kembali duduk melaksanakan tasyahud, maka sholatnya malah batal. Seperti halnya orang yang lupa kunut sama itu meninggalkan kunut. Biasanya kan sing protes kan makmum, sudah duduk ya, sudah mau sempurna, baru mau sempurna. Pokoknya batasannya orang sudah dianggap sempurna kan kalau sudah posisi duduk, mau melaksanakan sujud. Nah, kalau sudah mau melaksanakan sujud, sudah duduk sempurna mau melaksanakan sujud, ketika makmum itu mengucapkan subhanallah, mengingatkan imam, maka tidak boleh berdiri tapi langsung dilanjut untuk sujud. Lah nanti kunut tersebut diganti dengan sujud sahwi. Iya, kalau memang berjamaah. Kalau memang tidak berjamaah ya sama. Jadi misalnya orang mau kunut tapi kelalen, itu nanti diganti dengan sujud sahwi. Apalagi kalau sholat sendirian kan tidak ada yang mengingatkan. Tapi kalau berjamaah kan biasanya ada yang mengingatkan. Posisinya kalau sudah mendekati sempurna mau sujud, artinya kalau sudah posisi kita sudah mau duduk, itu sudah dikatakan sempurna, sudah meninggalkan sesuatu yang sunnah tadi. Tapi kalau masih baru misalnya baru mau doyong terus makmum mengingatkan, boleh tegak lagi disambung dengan kunut. Itu iktibar daripada contoh-contoh yang memang lupa di dalam sholat, terus meninggalkan perkara yang disunahkan, bukan perkara yang wajib. Kalau wajib jelas harus kembali lagi, tapi kalau sunnah itu tidak. Monggo. Ini nanti untuk apa? Untuk sujud tilawah pertemuan berikutnya. Ini sujud sahwi sampai sini. Ini sujud sahwi sebelum dan sudah kan hadisnya sahih semua deh. Iya, sahih semua. Sahih semua. Intinya yang mana itu? Kalau melihat asbabul wurudnya, sebab adanya hadis ini kan
Kanjeng Nabi ini memang benar-benar apa ya yang sebagai dalil yang sujud sahwi setelah salam ini kan asbabul wurudnya ini kejadian ini asbabul wurudnya. Jadi ketika Kanjeng memang benar-benar tidak ingat, sahabat pun tidak berani mengingatkan. Kanjeng Nabi pun kalau melihat dari kejadian ini berarti kalau memang kejadian sama dengan yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi dilakukan setelah salam karena memang Kanjeng Nabi tapi kalau yang kebanyakan para ulama itu melaksanakan sujud sahwi ya kebanyakan sebelum salam. Tapi kalau kejadian serupa seperti apa yang dilaksanakan oleh Kanjeng Nabi, kita bisa mengikuti apa yang judulnya wis kadung bubar itu. Iya, kadung bubar. Kalau hadis kan dilihat dari asbabul wurudnya. Angger Al-Qur'an tafsir kan diambil dari asbabun nuzulnya. Monggo barangkali ada lagi silakan. Bisa. Itu jadi makmum, misalnya lagi makmum. Iya. Jumatan kadang ngantuk. Iya. Ngono lho. Kaget. Iya. Batal ulangi lagi wudu atau bukan. Nah, termasuk yang membatalkan wudu itu apa? Yang termasuk membatalkan wudu apa? Saya sebentar. Ngeliyep sebentar berarti sempat tidur ya, sempat tidak ingat ya. Kalau memang tidurnya dalam kondisi kan yang diperbolehkan dalam kondisi pantatnya ya. Tapi kalau sampai berdiri kan pantatnya udah ngambang kan ya. Kalau memang sampai tertidur ya berarti batal. Berdiri sambil terus sambil berdiri ya. Berarti lagi ngantuknya pas posisi pipi. Oh, lagi ngantuk. Kira-kira ngantuk kan berarti batal. Silir-silir tahu. Terus takon itu tak apa. Sampai Sakti manik, turu karo ngantuk. Kalau tiba. Iya, sampai panjang komisi. Berarti wudu malih. Iya, wudu malih. Mundur berarti gini. Mundur. Sampai mandi bodek. Monggo, ada lagi silakan. Cukup ya? Cukup, monggo kita bersama-sama membaca surah Yasin dan doa tahlil yang mana